Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 10156123035 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 3. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Adapun pertanyaan pertama itu adalah menjelaskan pengertian sejarah secara bahasa dan istilah menurut para ahli. Nah, sejarah secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab, yakni syajarah, yang berarti pohon. Pohon di sini melambangkan asal-usul, pertumbuhan, dan perkembangan sesuatu. Terus, kalau dilihat dari konteks sejarah, pohon ini melambangkan perjalanan waktu yang panjang, di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi itu saling berkaitan satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Terus, sejarah secara istilah menurut para ahli, yang pertama itu ada Herodotus, di mana Herodotus ini adalah bapak sejarah. Ia memandang sejarah sebagai kajian naik turunnya peradaban manusia. Ia menekankan juga bahwa pentingnya untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya atau generasi yang akan mendatang. Terus yang kedua ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang sejarah sebagai catatan peradaban manusia, termasuk perubahan yang terjadi pada watak manusia. Terus yang ketiga ada Sir Charles Peirce. Ia memandang sejarah itu sebagai rekaman hidup manusia, termasuk perubahan sosial, budaya, dan politik pada manusia. Pertanyaan kedua adalah menjelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam itu mereka itu hidup dalam bersuku-suku atau berkelompok-kelompok, di mana setiap suku atau kelompok itu memiliki pemimpin masing-masing yang sangat berpengaruh di dalamnya. Terus mereka itu juga hidup dalam berpindah-pindah tempat atau disebut juga sebagai hidup nomaden. Mereka itu berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber mata air dan ladang rumput untuk pakan ternak mereka. Terus yang ketiga itu perempuan itu kedudukannya itu sangat rendah, di mana perempuan itu kedudukannya itu tidak sama rata dengan laki-laki. Terus kalau dilihat dari kondisi politik bangsa Arab pra-Islam itu, mereka itu tidak memiliki pemerintahan pusat karena mereka itu memiliki suku yang di dalamnya itu mereka mengatur dirinya masing-masing dan kelompoknya. Terus yang kedua itu terjadi banyaknya konflik antar suku. Penyebab adanya konflik ini adalah perebutan wilayah, perebutan sumber air, ataupun bahkan masalah kehormatan. Pertanyaan ketiga itu menjelaskan kemajuan-kemajuan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam itu mencapai masa keemasannya. Berkat kepemimpinannya, Islam itu meluas secara pesat dan memiliki kemajuan-kemajuan di berbagai bidang. Adapun kemajuan-kemajuan itu, yang pertama ada perluasan wilayah, di mana pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini luas wilayah Islam itu semakin pesat dan sangat luas, di mana seperti wilayah Mesir, Syam, bahkan Persia itu bisa ditaklukkan pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Terus yang kedua itu di masa kepemimpinannya juga dia sudah menciptakan perhitungan kalender Hijriah yang dimulai dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga dia sudah masa kepemimpinannya juga sudah membuat Baitul Mal atau lembaga keuangan negara. Ini bertujuan untuk mengelola harta negara dan mendistribusikannya kepada yang lebih berhak. Yang keempat adalah kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, di mana dalam masa kepemimpinannya itu penerjemah ilmiah itu sudah ada. Penerjemah ilmiah dari bahasa Yunani atau dari bahasa Persia itu ke bahasa Arab itu sudah ada. Pertanyaan yang keempat itu ada dijelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Nah, Perang Siffin itu terjadi pasca wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini wafat dikarenakan dibunuh oleh
khalifah. Kematian Utsman bin Affan inilah yang menjadi keresahan besar, terutama pada kalangan Muawiyah. Yang kemudian Muawiyah ini menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Muawiyah juga menggunakan kematian Utsman ini sebagai alasan untuk tidak membaiat Ali dan menuduh Ali melindungi para pembunuh Utsman bin Affan. Selain masalah penyelesaian kematian Utsman bin Affan ini, prinsip ini juga dipicu oleh persengketaan atau perebutan kekuasaan masalah kekhalifahan antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Terus pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir itu, jelaskan perbedaan kebijakan politik antara dinasti Umayyah di Damaskus dengan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Perbedaan dari dua dinasti ini terletak pada segi pemerintahannya, di mana dinasti Umayyah ini menganut sistem pemerintahan Arabic sentris. Arabic sentris ini adalah sistem pemerintahan yang hanya membolehkan bangsa Arab saja yang menduduki jabatan pemimpin. Di luar Arab itu mereka tidak membolehkannya. Terus kalau di dinasti Abbasiyah itu sudah menganut sistem pemerintahan politik terbuka, di mana mereka itu tidak lagi berfokus pada bangsa Arab saja, melainkan di luar Arab itu sudah bisa untuk dijadikan pemimpin ataupun gubernur. Perbedaan kedua yang paling menonjol juga itu di dinasti Umayyah itu lebih berfokus pada perluasan wilayah, sehingga wilayah kekuasaan Umayyah ini sangat luas, mencakup 3 benua. Sedangkan dinasti Abbasiyah itu mereka itu tidak lagi berfokus pada perluasan wilayah, dikarenakan wilayah kekuasaan yang peninggalan dari dinasti Umayyah itu sudah sangat luas, sehingga mereka itu berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga pada masa Abbasiyah ini sudah lahir berbagai cendekiawan atau ilmuwan-ilmuwan yang berpengaruh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.